Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Susi Deswita SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 2505431041. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPT SD Negeri 029 Padang Mutung pada mata pelajaran Pancasila kelas 3 dengan materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, cinta Al-Quran, pandai membaca, Allah, yes. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada siang ini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu ingin mengabsen kehadiran anak-anak ibu semua. Apakah anak-anak ibu hari ini hadir semuanya? Iya, jadi anak ibu hari ini tadi di WA oleh orang tuanya, anak ibu itu dalam keadaan sakit. Kita doakan anak ibu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu persilakan berdiri.
pembelajaran ini harus kita pahami nanti, kemudian harus kita terapkan. Baiklah anak-anak, sekarang untuk SPK kita simak dulu video yang ada di depan kita ini, yaitu lagu hak dan kewajiban. Kita simak sama-sama ya video. Dari belakangnya, jelas? Iya. Yang pertama itu kegiatan anak di mana tuh? Yang pertama tuh kegiatannya di rumah. Kalau gambar yang nomor 2 tuh kegiatannya di mana? Di rumah. Nomor 3? Di rumah. Yang keempat? Di sekolah. Di rumah atau sudah kamu lakukan di sekolah? Yang kita lihat gambar yang pertama tuh ya adalah anak sedang menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu dilakukan atau dikerjakan? Dikerjakan. Kalau anak makan bersama keluarganya, dikerjakan apa dilakukan? Dilakukan. Orang tua mengasih uang jajan kepada anaknya, dilakukan. Menyapu atau membersihkan loka, dikerjakan. Belajar bersama-sama di sekolah, dari gambar ini, siapakah yang bisa membedakan manakah yang dimaksud dengan hak, manakah yang dimaksud dengan kewajiban? Coba siapa? Si Haswan. Dari gambar itu mana yang merupakan kewajiban Haswan? Gambarnya baik-baik. Nomor berapa? Nomor 1. Bagus ya. Nomor 1 itu anak berkewajiban di rumah membantu orang tuanya menjemur pakaian. Bagus. Coba anak ibu
kewajiban. Ayo anak ibu, Haswan silakan. Iya, kewajiban baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada siang ini, yaitu hak dan kewajiban di rumah dan di kita ya. Simak dengan baik. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa akan kerjain semuanya. Dan hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan Anta. Kamu pinter. Hormat kepada kakek, nenek yang serumah dengan kita ataupun sepupu. Berikut lagi kewajiban kita sebagai anak, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar membanggakan orang tua. Kita sebagai anak harus melihatkan prestasi kita, baik itu di bidang keagamaan, di bidang olahraga, dan di bidang mata pelajaran. Jadi kita banggakan orang tua kita dengan prestasi, yaitu juara kelas. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu hak kita di rumah, yaitu tauhid kasih sayang adalah segala sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita dapatkan dengan baik, dengan aman, dengan tertib dan aman. Contoh hak kita di rumah, yaitu yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kita sebagai anak harus mendapatkan kasih sayang kepada orang tua,
sudah membelikan kita baju, mengantar kita ke sekolah. Ya, jadi kita harus sayang sama orang tua. Berikut lagi kita juga mendapat tempat tinggal yang nyaman. Kalau hujan turun, terik matahari, kita bisa berteduh di rumah kita sendiri. Semua anak di sini sudah punya rumah semuanya? Sudah. Jadi untuk menjaga tempat tinggal kita dan aman kita, nyaman kita tinggal di sana, kita juga harus membersihkan tempat tinggal kita. Lanjut lagi yaitu mendapat makanan dan pakaian yang layak. Sebagai orang tua juga membelikan pakaian untuk anaknya. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat, kita harus kita jangan melakukan kalau tidak diizinkan. Orang tua itu memberikan perlindungan kepada anaknya. Lanjut lagi yaitu contoh kewajiban hak anak di rumah, yaitu mendapat waktu bermain dan beristirahat. Anak-anak ibu tentu di rumah bisa membagi waktu. Kemudian kamu tulis lagi kelasnya. Nah, udah nama kelompoknya dan nama kelasnya. Kemudian untuk tugasnya ini kamu membedakan mana yang termasuk hak dan kewajiban di rumah. Untuk mengisi ini kamu tinggal mencontreng saja. Nanti kamu contreng ya. Yang merupakan hak kamu contreng dengan tinta biru. Kemudian yang kewajiban kamu contreng dengan warna merah. Ibu kasih waktunya. Ibu kasih waktunya untuk tugas kelompok ini yaitu selama 15 menit. Silakan bekerja ya. Saya dari kelompok kreatif akan memberikan hak dan kewajiban. Yang pertama, seorang anak sedang belajar dengan tekun di meja belajar. Itu merupakan kewajiban. Karena belajar adalah tanggung jawab siswa agar menjadi anak yang pintar dan berguna. Yang kedua, anak bermain di taman sekolah setelah jam pelajaran selesai. Itu merupakan hak. Karena setelah belajar dengan baik, anak berhak beristirahat dan bermain untuk menyegarkan pikiran. Yang ketiga, anak membuang sampah pada tempatnya. Itu
anak berhak mendapatkan makanan yang sehat untuk tumbuhan dengan baik. Nomor 5, anak membantu ibu menyapu rumah itu merupakan kewajiban karena anak wajib membantu orang tua di rumah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Nomor 6, anak mengikuti pelajaran dengan tertib di sekolah itu merupakan kewajiban karena tertib dan mendengarkan guru adalah kewajiban agar pembelajaran berjalan dengan baik. Bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian apa kewajiban anak di sekolah? Kewajiban anak di sekolah bikin kelas. Kemudian pengerjaan PR di rumah, kewajiban di rumah di sekolah. Mendapat bimbingan dari bapak dan ibu guru. Jadi menyebutkan apa saja contoh hak di rumah dan apa saja contoh kewajiban di rumah. Siapa anak ibu? Apa contoh kewajiban di rumah? Kewajiban di rumah menyapu, membantu orang tua, namanya kewajiban di rumah. Kalau hak kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian apa kewajiban anak di sekolah? Kewajiban anak di sekolah bikin kelas. Kemudian pengerjaan PR di rumah, kewajiban di rumah di sekolah. Mendapat bimbingan dari bapak dan ibu guru. Jadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah itu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum ada anak ibu yang mau bertanya? Udah dipahami? Bisa, udah. Baiklah. Ayo kita simpulkan lagi ya, yaitu hak dan kewajiban di rumah itu merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita sebagai anak harus mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kenyamanan untuk tinggal, mendapatkan pendidikan, dan juga kita sebagai anak juga harus melaksanakan kewajiban dan